Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modules. Lebih tepatnya kita akan membuat modul buatan alias modul buatan sendiri. Di sini kita akan membahas bagaimana cara membuat modul buatan sendiri, kemudian cara menggunakan modul yang sudah kita buat, kemudian tentang pencarian modul, kemudian fungsi dir. Ini yang fungsi yang berguna untuk melihat isi modul yang sudah kita buat. Oke, kalau di pertemuan sebelumnya yang membahas mengenai fungsi matematika, kita kenal yang namanya kata kunci import ya, import math. Pasti masih ingat ya. Jadi import math itu adalah sebuah perintah untuk mengimport modul math atau modul operasi matematika. Kalau Anda lupa, silakan Anda kembali ke pertemuan sebelumnya tentang import, tapi saya yakin Anda pasti ingat. Oke, jadi dalam Python ada modul-modul bawaan dan ada modul-modul buatan sendiri. Modul bawaan contohnya ya seperti math, modul math yang isinya beberapa fungsi matematika kayak pi, terus ada macam-macam, ada fungsi trigonometri dan sebagainya. Oke, sekarang kita akan belajar gimana cara membuat modul kita sendiri. Oke, caranya gini. Contoh, saya buat sebuah file. File ini saya kasih nama modul saya sendiri. Modulnya namanya kalkulasi. Oke, dan file kedua saya kasih nama utama. Utama.py. Oke, jadi saya punya dua file, yakni kalkulasi dan utama. Jadi saya akan membuat sebuah program untuk mengkalkulasikan bilangan. Di sini saya punya file kalkulasi, isinya, file kalkulasi ini akan saya jadikan sebuah modul yang isinya adalah beberapa function operasi matematika. Sedangkan utama, ini adalah file untuk menjalankan modul-modul tersebut, yakni modul kalkulasi. Oke, sekarang kita mulai. Cara membuat sebuah modul. Saya buat sebuah modul namanya kalkulasi sesuai nama filenya. Kemudian di sini ada function, ada fungsi misalnya tambah, kemudian A dan B. Kemudian dalamnya ada hasil sama dengan A plus B. Kemudian return hasil. Jadi fungsi ini adalah fungsi yang mengembalikan nilai yang merupakan operasi penjumlahan seperti namanya, yakni tambah. Kemudian di bawahnya ada fungsi tambahan juga yang saya copy paste saja biar gampang. Tambah dan kurang. Sini saya tinggal ganti saja return hasil, sama aja. Oke, saya bikin dua fungsi saja dulu. Kemudian jangan lupa disimpan, di save. Oke, kembali ke sekarang kita menuju file utamanya. Untuk menggunakan modul yang sudah kita buat, simple, mudah. Kita tinggal gunakan kata kunci import. Nah, sama seperti waktu kita praktek operasi matematika ya, kita gunakan import, kemudian nama modul yang mau kita import namanya kalkulasi. Nah, langsung ketahuan, langsung ketemu. Kenapa langsung ketemu? Karena file kalkulasi dan file utama ini berada di dalam folder yang sama, sehingga dia langsung tahu kalkulasi. Sebenarnya kita bisa naruh di folder yang lain sih, tapi untuk contoh kali ini saya akan menggunakan di folder yang sama. Oke, pilih kalkulasi. Selesai. Jadi kalkulasi ini dapat kita gunakan. Modul kalkulasinya dapat kita gunakan. Nah, untuk menggunakannya, kita akan memanggil fungsi-fungsi yang ada dalam kalkulasi. Contoh gini,
print, misalnya saya mau langsung tampilkan isinya, kalkulasi, kemudian diikuti dengan tanda titik. Nah, perhatikan di sini ada kurang dan tambah yang diawali dengan F. Artinya di dalam modul kalkulasi ini ada fungsi kurang dan tambah. Oke, kita misalnya tambah, kemudian dalamnya kita kasih angka sembarang aja. Oke, nah kita bisa lakukan hal yang sama untuk menggunakan fungsi yang ada dalam modul kalkulasi ini. Ya, kurang, misalnya 55 dan 4. Oke, nah sekarang tinggal kita jalankan. Oke, kita save dulu, kemudian jalankan. Oke, lihat hasilnya. Kalkulasi 43 ditambah 5 sama dengan 48. 55 dikurangi 4 sama dengan 51. Nah, ini contoh untuk membuat sebuah modul buatan kita sendiri, kemudian bagaimana cara menggunakannya. Gampang nggak sih? Gampang dong. Sangat mudah, sangat simple. Oke, terus ya intinya kita harus import ya kalkulasinya. Kalau seandainya ini nggak ada ya, misalnya ini nggak ada, ya udah bisa ditebak ya, nggak jalan dong tuh kan, error, kalkulasi is not defined, artinya kalkulasi ini tidak didefinisikan, tidak dikenal, sehingga harus kita import baru dia jalan gitu. Gampang ya, gampang dong. Ada satu trik, misalnya kalkulasi ini, nah kita kan mengimport kalkulasi ya, tapi kalkulasi ini bisa kita ganti namanya dengan nama yang lain. Misalnya kita nggak mau menggunakan kalkulasi karena terlalu panjang. Kita bisa ganti kalkulasi ini dengan nama yang lain dengan menambahkan S di sini. Jadi import kalkulasi sebagai misalnya calc ya. Oke, jadi kita bisa menggunakan kata kunci baru calc di sini sebagai pengganti dari kalkulasi. Di sini calc. Nah, ini juga bisa kita ganti. Tapi kalau misalnya mau tetap, nah kalau misalnya ini nggak diganti, nah ini kalkulasi. Nah di sini tidak dikenal kalkulasinya. Jadi sini sudah ganti nama, si kalkulasi ini sudah ganti nama jadi calc. Jadi harus diganti. Nah di sini calc. Nah, baru kalau program dijalankan, nah tidak ada error. Tampil seperti ini gitu. Ini trik aja ya, cuman mau digunakan silahkan. Kalau mau enggak juga nggak apa-apa. Dalam mengimport sebuah modul, sebenarnya kalau kita menggunakan perintah seperti ini, import kalkulasi, maka memori akan terbebani dengan semua modul-modul dan function-function, semua function-function yang ada di modul ini, yakni ada modul tambah, kurang, ini cuma 2 nggak masalah. Kalau misalnya di dalamnya ada 10, ada 20, 30 dan ada puluhan modul ya mungkin dan itu akan membebani memori. Nah, supaya nggak membebani memori, ada triknya. Kita bisa import komponen-komponen tertentu saja yang ada di dalam modul. Contohnya gini, di dalam modul kalkulasi ini kan ada 2, ada tambah dan ada kurang. Kita cuma mau import tambahnya saja. Caranya gini, kita ganti di sini, jangan pakai import, awalnya jangan pakai import. Kita gunakan kata kunci from. Nah, from kalkulasi import, kemudian nama modul yang nama function atau nama komponen yang mau kita ambil. Misalnya kita cuma menggunakan tambah saja. Nah, kita bisa tambahkan sini. Nah, kita bisa ketik di sini ada kurang, ada tambah. Nah, ini kita masukkan tambah saja. Kita hanya mau menggunakan tambah. Sehingga kalau dijalankan dia masih ada error. Kenapa masih ada error? Oh iya, calcnya lupa saya ganti. Oke, saya ganti dulu. Kalkulasi, saya kembalikan ke kalkulasi. Oke, saya kembalikan ke kalkulasi, dan ini kalkulasi juga. Oke, nah kalau kita jalankan masih terjadi error. Kenapa? Di sini
kalkulasi tidak dikenal. Kenapa tidak dikenal? Ya, karena di sini kita menggunakan from kalkulasi import tambah. Artinya yang dikenal cuma tambahnya saja. Sehingga kita tidak memerlukan kalkulasi di sini. Kita cukup gunakan tambah. Ini saya komen dulu. Oke. Kemudian cuma dijalankan lagi. Nah, baru dia jalan. 43 tambah 5 dengan 48. Jadi kita tidak perlu mengimport keseluruhan. Kita tidak perlu mengimport satu modul secara isinya modul itu secara keseluruhan. Enggak, kita cukup mengimport salah satu elemen di dalam modul ini, ya ini tambah salah satu functionnya saja ya, yakni tambah, sehingga tidak terlalu membebani memori komputer. Itu. Nah, karena yang diimport ini cuma tambah saja, maka misalnya di sini saya coba import yang lain. Misalnya kurang. Nah, kalau dijalankan, nah ini terjadi error. Kurang is not defined. Kenapa? Karena yang diimport ini cuma si function tambah aja. Si kurang ini nggak diikutan diimport. Nah ini. Jadi ini secara eksplisit banget, secara spesifik. Dia mengimport dia mengambil modul kalkulasi, tapi yang diimport hanya function tambah saja, yang kurangnya nggak ikutan. Jadi ini harus dihapus. Nah, kalau dihapus, nah, coba jalankan, baru tidak terjadi error. Begitu. Gimana, paham? Paham ya? Gampang banget ini. Oke, itu tadi kita membuat modul buatan, terus cara menggunakan modul buatan. Sekarang kita membahas mengenai pencarian modul. Oke, yang namanya modul itu kalau contoh kali ini ya, modul kalkulasi ini ditaruh di tempat yang sama dengan utama ini. Nah, ini si utama, dia berada di satu folder. Bisa aja sih kita taruh di folder yang berbeda, tapi ini untuk pengetahuan aja ya. Jadi yang namanya modul itu di load ya, interpreter akan mencari modul yang diperlukan itu. Pertama, dia akan mencari di folder yang sama, lalu dia akan mencari di folder-folder lain untuk mengetahui kemana aja itu Python mencari modulnya. Kita bisa gunakan ini. Nah, misalnya kita import kalkulasi aja dulu. Oke, saya kembalikan ke import kalkulasi, kemudian di sini saya hapus. Import, saya gunakan kata kunci. Kemudian saya coba import dulu, namanya SYS. Nah, ini salah satu modul bawaan dari Python, modul sistem. Nah, untuk mengetahui kemana aja si Python itu mencari modulnya, kita coba tampilkan namanya. Nah, ini sys, kemudian path. Nah, untuk mengetahui kemana saja Python mencari modulnya, kita gunakan perintah print sys path. Ini buat ini aja ya, referensi aja ya. Nah, pertama dia akan mencari di D PY. Ini di tempat ya, ini tempat saya nyimpen file utama PY ini. Jadi drive D, kemudian folder PY. Kalau misalnya nggak ketemu, dia akan mencari ke Python 39. Nah, ini kebetulan saya pakai Python versi 39 ya. Terus di dalamnya ada Python zip. Kalau nggak ketemu, dia akan nyari ke sini, Python 39 DLL. Nggak ketemu, dia akan cari ke sini, nggak ketemu cari ke sini, dan seterusnya gitu. Sampai ke Python 39 lib site packages gitu. Ini cuma buat pengetahuan aja ya, kemana sih Python itu nyari modul-modulnya sebenarnya. Tapi biasanya ditaruh di folder yang sama. Oke, itu cuma buat pengetahuan aja. Oke, lanjut ke fungsi dir. Apa ini gunanya? Oke, fungsi dir dalam kurung, dir kurung buka dan kurung tutup. Ini adalah fungsi bawaan Python untuk mencari tahu apa saja elemen-elemen yang ada di dalam modul yang sudah kita buat. Sebenarnya nggak cuma modul yang kita buat sih,
kita bisa mencari tahu elemen-elemen apa saja atau konten isi apa saja dari modul-modul yang ada di Python, baik modul bawaan atau modul yang kita buat sendiri. Ini sekedar buat pengetahuan awal aja ya. Mungkin nanti kalau kalian pengetahuannya udah makin nambah, ini akan berguna banget ini. Jadi fungsi dir dalam kurung ini untuk mencari tahu isi dari sebuah modul. Contohnya gini, kita kan punya modul kalkulasi ya. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk mengetahui apa saja isi fungsi-fungsi yang ada di dalam modul kalkulasi ini, kita gunakan perintah dir dalam kurung kalkulasi. Oke, kemudian kita jalankan. Oh, lupa. print dir kalkulasi. Oke, kemudian jalankan. Nah, ini adalah isi. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang ada di dalam modul kalkulasi. Kita kan cuma punya 2 tadi ya, kita bikin 2, yakni tambah dan kurang. Nah, ini kok ini apa ini? Banyak ini. Mungkin pasti Anda bertanya, ini apa? Nah, yang 2 ini kurang dan tambah, ini function yang kita buat sendiri. Nah, ini function yang ini function ini yang ada underscore 2 kali ini yang kayak built-in, kemudian selalu diawali dan diakhiri dengan 2 buah underscore. Ini adalah function yang dibuat oleh Python. Function bawaan ini selalu ada di setiap modul yang kita bikin sendiri. Dan ini ada kegunaannya masing-masing. Contoh name deh yang gampang. Name ini untuk menampilkan nama dari modul itu sendiri. Contohnya gini. Kita mau menampilkan nama modul yang kita gunakan. Kita gunakan print, kemudian nama modulnya kalkulasi, kemudian ini. Nah, kita bisa pilih nih. Misalnya name, mana ini? Name gitu. Nah, kalau ditampilkan, dijalankan. Nah, yang tampil adalah kalkulasi, yakni nama modul itu sendiri gitu. Ini contoh aja ya. Sebenarnya ada banyak sih. Ya, seperti yang Anda lihat tadi di bawah sini tadi, itu banyak banget dan itu punya kegunaan masing-masing. Ini saya contohkan name aja deh. Yakni berguna untuk menampilkan nama dari modul itu sendiri. Oke, kembali ke fungsi dir. Sebenarnya fungsi dir itu nggak cuman untuk menampilkan isi dari sebuah modul, tapi juga isi dari coding yang sedang berjalan ini. Contohnya gini, saya kan mengimport kalkulasi. Oke, saya coba jalankan lagi yang sebelumnya. Oke, terus saya punya sebuah variabel baru, misalnya A sama dengan 15, kemudian kata isinya sama dengan saya. Oke, kemudian di sini saya print dir. Oke, saya bisa gunakan fungsi dir di sini langsung cetak. Nah, kalau dijalankan hasilnya ya seperti ini. Nah, ada 25 ya, ini hasil dari penambahan, 15 hasil dari pengurangan. Kemudian print dir. Nah, di sini ada ini modul bawaan, fungsi-fungsi bawaan yang dibuat sendiri oleh Python dari modul kalkulasi. Nah, ini yang seperti ini. Nah, kemudian di sini A nih ada variabel. Dia menampilkan variabel. Terus ada menampilkan modul kalkulasi dan menampilkan variabel kata. Ya, ini salah satu kegunaan dari fungsi dir, fungsi bawaan. Jadi untuk menampilkan isi elemen-elemen baik variabel maupun modul-modul yang ada yang sedang berjalan di script coding ini. Itu, paham ya? Pasti paham.
Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas tentang modul. Kita udah bahas mengenai bagaimana cara membuat modul buatan sendiri, kemudian bagaimana cara menggunakan modul yang sudah kita buat. Kemudian ada tadi tentang bagaimana Python mencari modul yang di load. Kemudian kita sudah bahas mengenai fungsi dari dir. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.